Bandit-bandit ini semua memakai topeng. Mereka merampok truk uang. Apakah Anda pikir mereka ingin merampok bank? Tidak. Perampokan bank terlalu umum. Apa yang ingin mereka curi adalah semua uang di bank, di Royal Spanish Mint. Bagaimana mereka bisa merampoknya? Sangat sederhana. Yang pertama adalah dengan pakaian polisi. Kemudian mengikuti truk uang, menyelinap ke bagian dalam pabrik pencetakan uang. Saat itu, peretas-meretas sistem keamanan. Penjaga keamanan tidak melihat adanya kelainan. Tembakan senjata terdengar, dan memecahkan suasana yang tenang. Kekacauan dimulai. Orang-orang takut sambil memegang kepala mereka dan melarikan diri. Mereka hampir kabur, tapi kemudian mereka diblokir di gerbang. Setelah itu, 67 orang di pabrik percetakan uang. Semua menjadi sandera. Seorang bandit menggunakan las listrik. Melihat tumpukan uang ditumpuk. Tetapi target mereka, ini bukan sedikit uang. Ini adalah perampokan yang telah direncanakan selama 20 tahun. Otak di belakangnya adalah seorang profesor. 5 bulan yang lalu, profesor telah menemukan 8 orang untuk bergabung. Dia melanjutkan dengan melatih mereka tentang cara merampok. 8 orang ini semuanya terampil. Ada pencuri perhiasan. Dia pernah terlibat dalam 27 kasus. Mencuri 434 berlian sekaligus. Bahkan ada seorang hacker jenius. 6 tahun mulai pemrograman. Orang-orang memanggilnya jiwa internet. Orang terbaik adalah guru uang palsu. Saat 13 tahun ia mulai memalsukan uang. Hanya menyentuhnya dengan ringan. Dia bisa membedakan uang asli atau uang palsu. Sebut saja jenius bersama. Tentu saja itu untuk melakukan hal-hal yang hebat. Rencana mereka bukan untuk merampok uang, tapi untuk mencetak uang sendiri. Pabrik percetakan uang akan mencetak 8 juta euro setiap jamnya. Hanya dengan memperpanjang waktu, maka semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Bagaimana cara memperpanjang waktu? Itu adalah rencananya. Yang pertama adalah menekan bel alarm, untuk memancing polisi menghadapi mereka. Kemudian berpura-pura mereka tidak bisa melawan, dan menyerah di departemen pencetakan uang, agar polisi berpikir bahwa mereka terjebak di dalamnya. Kemudian, mereka memutuskan semua jalur jaringan, matikan semua kamera. Mereka mengambil kembali semua ponsel sandera, benar-benar memutuskan kontak, hanya menyisakan jalur khusus untuk berbicara dengan profesor. Jadi, mereka bisa mencetak uang tanpa ada yang tahu. Tapi polisi juga bukan orang biasa. Mereka berniat untuk menyerang secara paksa. Sekelompok polisi bersenjata menyelinap keluar dari pintu belakang. Melihat bahwa mereka akan bergegas masuk, profesor sudah punya rencana. Langkah pertama adalah untuk menipu polisi. Dia membiarkan semua sandera berdandan seperti mereka, pakai topeng yang sama. Langkah kedua adalah menggunakan kekuatan untuk menyebabkan tekanan ke tempat-tempat di mana polisi menyerang. Mereka mengangkat senjata Gatling, yang membuat semua orang takut. Langkah paling penting adalah sandera. Di antara 67 sandera ini, ada seorang putri Tuan Duta Besar Inggris. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, itu akan menjadi acara internasional. Jadi, polisi tidak berani bertindak sembarangan. Mereka harus mundur. Setelah semua bahaya tersembunyi telah diselesaikan, kemudian, saatnya mencetak uang. Mesin terus bekerja selama 24 jam. Mereka mencetak banyak uang. Uang itu terus-menerus dicetak. Semua orang sangat bersemangat. Saat itu, mereka benar-benar menghasilkan banyak uang. Tapi, di saat semua orang bahagia, kemudian kejadian itu tiba-tiba terjadi. Hari itu, perampok bertopeng mengambil sandera ke teras untuk jalan-jalan di gedung seberang. Tapi penembak senapan jarak jauh polisi mengarahkan pandangannya pada mereka. Tapi Sheriff ragu-ragu tanpa henti, karena bandit dan sandera berpakaian sama. Waktu itu, seorang perampok melihat pria bersenjata itu. Dia membuat keputusan. Dia menyuruh rekan-rekannya untuk berlutut bersama, untuk menyamar sebagai sandera. Sebentar lagi, teras menjadi kacau. Seorang sandera terlalu bersemangat. Jadi dia pikir dia akan dieksekusi. Dia memegang senjata palsu. Tampil panik. Sheriff hanya melihatnya berdiri, dan menganggap bahwa dia adalah pencurinya. Dia memberi perintah untuk melepaskan tembakan pistolnya.
OMG, perintah profesor adalah untuk tidak membiarkan siapapun terluka. Saat itu Sandra terluka, mereka harus memanggil dokter untuk perawatan. Tapi hal itu membawa polisi sebuah terobosan. Satu polisi menyelinap ke kelompok medis. Pada saat ini, dua petugas polisi berpakaian seperti bandit dan merangkak ke saluran ventilasi. Mereka ingin menyamar sebagai Sandra, kemudian menangkap semua bandit dari dalam. Namun, tim medis datang dan digeledah. Semua benda logam akan disita. Mereka melepas sepatu mereka dan berbaring di lantai untuk menerima pengecekan seluruh tubuh. Selama waktu ini, perampok memasang chip penyadapan di kacamata petugas polisi. Dengan cepat, operasi berjalan lancar. Namun, wakil petugas polisi terkejut mengetahui bahwa semua perampok dan Sandra sudah ganti topeng. OMG. Jika dia keluar saat ini, dia akan berisiko. Dia bergegas kembali ke pusat komando. Diperintahkan untuk menarik diri. Aksi gagal lagi. Kepala polisi wanita itu sangat bingung. Mengapa para bandit selalu selangkah lebih maju? Mengetahui tindakan pihak kepolisian, dia berpikir untuk waktu yang lama. Dia mengira ada mata-mata, tapi dia tidak tahu itu. Beberapa hari yang lalu, dia bertemu seorang pria di sebuah bar, juga mulai berkencan. Dan pria ini adalah pemimpin kasus ini. Profesor mendekati Sheriff untuk memata-matai intelijen. Jadi, dia segera menyadari, polisi menyelinap masuk ke tim medis. Dia pintar. Dia telah memasang penyadapan ke dalam kacamata wakil polisi. Waktu itu, setiap gerakan polisi akan direkam di kameranya. Itu juga karena ini, dia telah mengungkapkan kesalahan fatalnya. Ternyata, polisi menemukan kamera di pabrik percetakan uang. Sebelum perampokan skala besar seperti itu, para bandit harus sudah mempersiapkan sebelumnya. Tentunya, kunci mobil muncul di kamera. Polisi berdasarkan kunci itu untuk menyelidiki mobil ini. Dan di dalam mobil, ada sidik jari mereka. Saat itu, profesor menyuruh seorang pria untuk menghancurkan mobil. Tapi orang itu serakah dan menjual mobil ke pengumpul barang bekas. Ini berarti, bukti di dalamnya pada dasarnya belum hancur. Mendengar berita ini, profesor khawatir. Dia dengan cepat pergi ke tempat barang rongsokan, tapi ditangkap oleh penjaga. Untungnya, dia berlari dengan cepat. Setelah kabur dari penjaga, dia menemukan mobilnya. Dia masuk ke mobil. Tiba-tiba, polisi tiba. Dia dengan cepat masuk ke dalam bus. Dia merobek pakaiannya, menyamar sebagai pengemis. Kemudian keluar, menerima pemeriksaan polisi. Polisi membuka pintu mobil, mencium bau amonia. Dia tahu, dia selangkah terlambat lagi. Pengemis itu punya masalah sekarang. Dia mengejarnya, tapi sosok pengemis itu tidak terlihat lagi. Ada hal yang baik, penjaga di tempat parkir telah melihat sosoknya. Di kantor polisi, petugas polisi berdasarkan deskripsi pria itu, dan membuat sketsa penampilan perampok itu sedikit demi sedikit. Mata, hidung, mulut, gaya rambut, wajah profesor. Sangat cepat dibuat, dengan hanya menangkapnya. Kemudian mereka bisa menangkap semua perampok. Tapi mereka tidak tahu itu. Profesor segera mengetahui berita ini melalui penyadapan. Pada saat yang sama, berikan rencana yang sesuai. Pertama, dia siaran online untuk mengetahui informasi penjaga. Rusia punya istri dan anak perempuan. Kemudian, dia menemukan mobil polisi. Yang pertama adalah berpura-pura memanggil polisi untuk memancing polisi pergi. Kemudian menemukan jalan untuk menyelinap ke dalam mobil melalui walkie-talkie. Dia berbicara bahasa Rusia untuk melakukan intimidasi para penjaga. Saya di gerbang sekolah putri Anda. Jika Anda membuat sketsa gambar seperti saya, mungkin Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Mendengar ini, penjaga ketakutan. Dia segera menghapusnya. Dipukul sampai mati juga menolak untuk mengakuinya. Sheriff jauh dari kebenaran lagi. Jangan menyentuhnya. Saat itu, di pabrik percetakan uang, 8 bandit juga mulai berakting untuk terakhir kalinya. Mereka menghancurkan lantai lemari besi dan menggali tanah. Di bawah tanah, di tempat yang tidak jauh. 5 tahun yang lalu, profesor sudah menggali terowongan. Saat menggali terowongan, itu juga hari pelarian mereka. Mereka membagi kelompok Sandra untuk sampai ke terowongan gudang.
Akhirnya di hari ke-11, terowongan di kedua sisi telah digali. Melewati terowongan, Profesor masuk ke dalam pabrik pencetakan uang. Melihat 2,4 miliar euro di depan mata, dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Dia akan mengambil langkah terakhir. Mereka melemparkan uang ke dalam terowongan, dan hendak mundur. Tapi, kejadian itu tiba-tiba terjadi. Seorang sandera mencuri alat. Dia melepaskan semua orang. Tunggu sampai perampok datang untuk mengantarkan beras. Kemudian mereka memberontak dan menyerangnya. Sandera menggunakan bom untuk menghancurkan bangunan yang mencetak uang. Saat itu, polisi menjaga di pintu. Melihat pintu besar rusak, juga bersiap untuk melancarkan serangan. Adegan menjadi kacau. Tidak banyak waktu lagi. Para bandit terbelah menjadi dua sisi. Mereka menggunakan senjata berat untuk menghentikan polisi. Di luar pintu, yang lainnya dengan cepat membawa uang. Akhirnya, sekantong uang telah berhasil dikirim. Mereka akan mundur. Tapi, para sandera melarikan diri. Lokasi pintu keluar terowongan telah diberitahu. Pihak kepolisian segera mengaturnya. Tak terduga, orang yang keluar adalah seorang sandera. Jangan tembak. Mereka sandera, jangan tembak. Sebenarnya, gua yang digali para sandera. Semua digunakan untuk menutupi mata polisi. Terowongan yang sebenarnya, hanya pencuri yang tahu. Seperti itu, seorang perampok setelah mencapai tujuannya, menggunakan senjata berat, untuk memblokir polisi. Setelah mengkonfirmasi bahwa rekan-rekan melarikan diri dengan selamat, dia menghancurkan pintu masuk terowongan, ambil pistolnya, dan keluar. Hanya beberapa detik lagi, karena dia memiliki penyakit serius, tidak banyak lagi harinya. Profesor itu duduk di atas truk berisi 2,4 miliar euro, dan melewati polisi. Mereka berhasil. Semua orang mengubah penampilan mereka, membawa 2,4 miliar euro, kabur.